Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksa Ciara Ramadan dengan NIM 2401020028. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas evaluasi pembelajaran mandiri mengenai penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam kehidupan sehari-hari. Judul proyek saya adalah Smart Security Notifier, yaitu sebuah sistem keamanan rumah sederhana berbasis ESP32 yang dapat mendeteksi penyusup secara otomatis. Jadi, masalah yang saya angkat adalah keamanan rumah. Banyak nih orang, termasuk di lingkungan sekitar saya itu, sering tidak menyadari eh, ketika ada orang asing yang mendekati area privat rumah mereka, terutama itu pada saat malam hari ya. Nah, beberapa kondisi yang sering terjadi itu, penghuni rumah sering lupa untuk mengunci pintu rumah sebelum tidur. Mau sebelum tidur ataupun tidak lagi tidur, ya pasti ada orang yang lupa untuk mengunci rumah. Terus, tidak ada satpam yang berjaga dan tidak ada pos ronda malam. Nah, kalau di tempat saya itu emang nggak ada yang jaga. Pos ronda kah, satpam kah, tidak ada. Jadi kejadian seperti ini itu meningkatkan resiko pencurian dan tindak kejahatan lainnya. Dari masalah ini, saya berpikir, bagaimana kalau kita itu memanfaatkan teknologi IoT untuk membuat sistem peringatan otomatis yang bisa mendeteksi gerakan dan langsung memberikan alarm. Nah, jadi solusi yang saya usulkan adalah sistem keamanan rumah atau pendeteksi penyusup, yaitu sistem IoT yang berbasis ESP32. Cara kerjanya sederhana. Ketika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan di sekitar area yang dipantau, sistem akan langsung menyalakan LED merah atau LED merah sebagai alarm visual, itu tanda bahaya. Membunyikan buzzer sebagai alarm audio, lalu menampilkan log peringatan di serial monitor sebagai simulasi pengiriman data ke dashboard kontrol. Komponen yang saya gunakan itu ada 5. Yang pertama itu ESP32. Ini itu adalah otak dari semua sistemnya. ESP32 ini saya pilih karena sudah memiliki kemampuan Wi-Fi bawaan, sehingga kedepannya bisa dikembangkan untuk mengirim notifikasi ke smartphone. Terus yang kedua ini ada sensor PIR. Sensor PIR ini singkatan dari Passive Infrared. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan panas dari tubuh manusia yang bergerak di depannya. Selanjutnya itu ada LED merah yang berfungsi sebagai alarm visual. Ketika LED ini menyala, itu artinya sistem deteksi ancaman. Terus yang keempat ini ada buzzer. Nah, buzzer ini menghasilkan suara bip-bip sebagai alarm audio agar penghuni rumah langsung sadar, langsung waspada gitu. Terus yang kelima ini ada resistor, yang dimana berfungsi untuk melindungi LED agar tidak kelebihan arus dan rusak. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kode program yang saya gunakan. Nah, yang di pertama ini, di bagian atas ini saya mendefinisikan pin yang digunakan, yaitu GPIO 13 untuk sensor PIR. Selanjutnya ada GPIO 12 untuk LED merah, lalu ada GPIO 14 untuk buzzer. Nah, tujuan saya mendefinisikan pin ini agar kalau misal suatu saat ingin mengganti pin, cukup ubah di satu tempat, yaitu di sini saja. Nah, selanjutnya itu ada void setup. Nah, fungsi ini hanya berjalan satu kali saat ESP32 pertama dinyalakan.
Di sini saya mengatur peer sebagai input karena kita membaca datanya, sedangkan LED dan buzzer saya atur sebagai output karena kita yang mengendalikannya. Nah, sistem juga menunggu 2 detik ini, delay 2 detik di awal untuk memberi waktu sensor peer melakukan kalibrasi agar pembacaannya lebih akurat. Terus selanjutnya ini ada loop atau perulangan. Fungsi ini berjalan terus-menerus selama ESP32 menyala. Setiap 100 milidetik, sistem membaca nilai dari sensor peer menggunakan perintah digital read. Selanjutnya ini ada if. Kalau nilai yang dibaca adalah high, maka sensor mendeteksi adanya gerakan. Sistem langsung menyalakan LED merah sebagai alarm visual dan membunyikan buzzer dengan pola pip-pip sebagai alarm audio, sekaligus menampilkan peringatan di serial monitor sebagai simulasi pengiriman data ke dashboard. Lalu else, sebaliknya, kalau sudah tidak ada gerakan lagi, nilai sensor kembali ke low, lalu sistem otomatis mematikan LED dan buzzer dan kembali ke mode memantau. Jadi, secara keseluruhan ini, cara kerja program ini sangat sederhana. Baca sensor, ada gerakan nyala alarm, tidak ada gerakan matikan alarm. Terus berulang selama sistemnya ini aktif. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan simulasi perangkat IoT ini. Ini adalah rangkaian yang sudah saya buat. Bisa dilihat sensor peer yang terhubung ke ESP32. Lalu ada LED merah terhubung melalui resistor, lalu ke ESP32. Dan juga ada buzzer terhubung ke ESP32 juga. Nah, sekarang saya akan menjalankan simulasinya. Nah, bisa dilihat di serial monitor, sistem sudah aktif dan sedang memantau area. Statusnya sedang memantau area. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan ada orang yang mendekati area rumah. Saya klik nih sensor peer-nya. Lalu saya simulate motion. Nah, bisa kita lihat LED merah langsung menyala. Buzzer berbunyi dan di serial monitor muncul peringatan gerakan terdeteksi beserta jumlah deteksi yaitu 1 dan 1 sistemnya. Nah, ini itu mensimulasikan kondisi nyata di mana sistem langsung mereaksi begitu ada gerakan mencurigakan. Nih, kita tunggu. Nah, ketika orang tersebut pergi atau tidak ada gerakan lagi, sistem secara otomatis mematikan LED merah dan buzzer, lalu kembali ke mode memantau. Di serial monitor ini tertulis area aman, tidak ada gerakan. Nah, jadi dari project ini bisa saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama itu teknologi IoT dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah nyata di sekitar kita. Dalam hal ini, keamanan rumah dengan biaya yang relatif murah dan sederhana. Yang kedua itu, ESP32 adalah pilihan yang tepat untuk proyek IoT karena selain murah, juga perangkat ini juga sudah mendukung konektivitas Wi-Fi yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut. Terus yang ketiga itu, simulasi seperti ini itu sangat berguna untuk memvalidasi desain sistem sebelum diimplementasikan ke hardware fisik.
Kedepannya, sistem ini mungkin bisa dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti notifikasi ke smartphone, kamera, atau integrasi dengan sistem smart home lainnya. Nah, demikian presentasi video dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.